Di dunia retail ada istilah window dressing. Istilah ini merujuk pada seni menata etalase toko agar mata calon pembeli tertarik. Barang-barang yang dipajang biasanya bukan sembarang barang. Itu pilihan terbaik yang warnanya sedang tren, kualitasnya paling oke, atau harganya paling menggiurkan. Pencahayaan diatur sedemikian rupa, musik di dalam toko dibuat menyenangkan, dan aroma tertentu dipasang agar pengunjung betah. Prinsipnya sederhana, etalase adalah wajah toko. Kalau wajahnya menarik, pembeli akan melangkah masuk tanpa pikir panjang. Nah, pola pikir ini ternyata juga hidup di pemerintahan. Bedanya, etalase mereka bukan pakaian, gadget, atau makanan, melainkan angka-angka. Statistik jadi barang pajangan yang dijual ke rakyat, media, bahkan investor. Lihat saja daftar pajangan yang sering kita dengar. Pajak naik signifikan, produksi pertanian melesat, ekspor melonjak di tengah lesunya dunia. Pabrik-pabrik baru bermunculan, investor asing berebut masuk, turis mancanegara membludak, penjualan properti laris manis. Semua ini terdengar seperti cerita sukses. Etalase terlihat gemerlap, penuh pencapaian. Masalahnya, etalase itu tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Belakangan, pemerintah mengumumkan pengangguran turun, manufaktur naik, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12%. Angka yang terdengar luar biasa, apalagi di tengah ekonomi global yang melemah. Tapi coba turun ke lapangan. Masuk ke pasar tradisional, keliling mal, ngobrol dengan pekerja pabrik, atau sekadar duduk di warung kopi. Cerita yang didengar beda jauh. Banyak yang bilang pesanan menurun, penjualan lesu, peluang kerja makin sulit, dan harga kebutuhan sehari-hari terasa makin mencekik. Ekspor komoditas unggulan malah merosot, harga nikel melemah, batu bara stagnan, impor justru meningkat. Jadi wajar kalau publik mulai bertanya-tanya, angka pertumbuhan ini sebenarnya pakai data apa? Kecurigaan makin kuat ketika kita bongkar cara hitungnya. Contoh paling jelas adalah soal kemiskinan. Menurut data BPS tahun 2025, jumlah orang miskin di Indonesia hanya 24 juta jiwa. Standar yang dipakai adalah pendapatan $2,5 PPP per hari. Standar untuk negara berpenghasilan rendah. Masalahnya, Indonesia sudah resmi masuk kategori upper middle income country. Standar kemiskinannya mestinya ikut naik. Kalau menggunakan standar Bank Dunia, orang miskin ekstrim adalah mereka yang berpenghasilan $5 PPP per hari. Sekitar Rp756.000 per bulan. Dengan standar itu, angka kemiskinan melonjak menjadi 68 juta jiwa. Kalau pakai batas yang lebih tinggi lagi, $6,5 PPP per hari, jumlahnya bisa mencapai 190 juta jiwa atau sekitar 68% dari populasi. Bayangkan bedanya, 24 juta versus 190 juta. Ini bukan sekadar selisih, tapi jurang. Dengan jurang sebesar itu, mudah ditebak mana angka yang layak jual ke publik. Angka kecil terlihat indah di berita, angka besar bisa bikin panik. Maka, metodologi yang dipakai cenderung mengamankan reputasi, bukan mengungkap realitas. Di politik, data bukan cuma catatan statistik, tapi alat membentuk persepsi. Saat angka pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan rendah, dan pengangguran menurun, kesan yang muncul adalah pemerintah berhasil. Masalahnya, kalau angka itu tidak sesuai kenyataan di lapangan, kita sedang bermain dengan peta palsu. Peta yang indah untuk dilihat, tapi menyesatkan saat dipakai. Fenomena ini tidak hanya soal kemiskinan. Lihat daya beli masyarakat. Di pusat perbelanjaan, istilah rojali, rombongan jarang beli, dan rohana, rombongan hanya nanya, mulai jadi bahan obrolan. Penjual makanan di pinggir jalan sampai pedagang pakaian di mal sama-sama mengeluh. Sektor manufaktur stagnan, konsumsi rumah tangga melemah, tapi angka pertumbuhan nasional tetap diumumkan positif. Pertanyaan logisnya, dari mana datangnya pertumbuhan itu? Kalau pemerintah yakin data pertumbuhan ekonomi 5,12% itu benar, mestinya mereka berani menguji data tersebut di forum internasional. Biarkan lembaga independen seperti IMF atau Bank Dunia mengaudit metodologi dan hasilnya. Karena ini bukan sekadar urusan angka di laporan, tapi soal reputasi negara. Angka yang tidak kredibel akan membuat investor ragu, mengaburkan arah kebijakan publik, dan pada akhirnya bisa merugikan rakyat.
Di era keterbukaan informasi, kebohongan data cepat tercium. Apalagi masyarakat kini bisa membandingkan data pemerintah dengan data dari lembaga internasional atau hasil riset mandiri. Kebijakan berbasis data yang tidak akurat ibarat kapal yang berlayar dengan peta palsu. Kapten kapal bisa percaya diri, penumpang bisa merasa aman, tapi begitu badai datang, semua panik karena ternyata posisi sebenarnya jauh dari yang mereka kira. Begitu juga dengan ekonomi. Angka di kertas mungkin indah, tapi jika pondasinya rapuh, krisis bisa datang tiba-tiba. Pada akhirnya, publik harus memilih. Mau terus percaya pada etalase yang gemerlap, lengkap dengan lampu sorot dan musik latar? Atau mau mulai menengok ke gudang belakang, melihat apakah stok barangnya benar-benar ada? Karena ekonomi yang sehat tidak diukur dari seberapa indah angka yang dipajang di laporan, tapi dari seberapa nyata dampaknya di meja makan rakyat. Apakah lauknya bertambah atau justru berkurang? Kalau hanya indah di atas kertas, tapi di lapangan kosong melompong, itu bukan prestasi, itu propaganda. Dan propaganda ekonomi hanya akan bertahan sampai rakyat sadar bahwa etalase yang cantik itu ternyata hanyalah pajangan semu. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.